Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi farada alaina ramadhana. Syahrul Qur'ani, syahrul siyam wal qiyam. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Jamaah sholat Isya dan insyaallah sholat tarawih yang dimuliakan oleh Allah SWT. Pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan saya pribadi untuk sedikit ketok tular atau mengingatkan kita yang hadir di sini untuk sama-sama mengunduh, menimba pahala tentunya ilmu di majelis ilmu ini, tempat yang mulia, mengharapkan ridho dari Allah SWT. Amin. Amin ya rabbal alamin. Baik, dari DKM memberikan judul yang sudah familiar di telinga kita dan mungkin sudah menjadi jiwa dari Bapak dan Ibu sekalian, yaitu tips memilih produk halal. Ini saya ada mau bagi-bagi angpau, terutama kepada anak-anak muda. Ya, tadi judulnya kan tips memilih produk halal. Saya keluarin dulu angpaunya. Ada berapa di angpaunya? Jadi nanti ini supaya untuk ice break dulu aja karena saya juga gemeter. Jadi khusus untuk remaja, apa sih bedanya antara tips dan trik? Cung, siapa yang bisa? Tips dan trik. Ada yang berani? Ya, silakan Mas. Masukin dulu uangnya. Jadi apa bedanya tips dan trik? Biasanya ini di kantor-kantor atau di kuliahan biasanya sudah ada ya. Silakan Mas. Ya udah cukup. Oke, terus triknya? Triknya apa? Setuju nggak? Jamaah setuju? Ya, nanti dapat ampo dah. Nanti ampo yang lain adalah adik-adik kita yang nanti akan menyimak isi dari materi ini. Siapa yang tulisannya bagus, ya, terus ya rapi gitu, nanti dapat ampo. Memang terbatas. Baiklah. Tadi adik kita kurang lebihnya sudah benar bahwa tips adalah saran praktis, ya, sederhana, umum untuk meningkatkan efisiensi. Sementara trik itu adalah metode cerdik, kreatif, atau tidak biasa untuk memecahkan suatu masalah spesifik yang cepat dan tepat. Nah, itu satu kata yang sudah tadi dijelaskan. Kemudian memilih. Memilih ini berarti aktif dari diri kita, ya kan? Ada 3 yang akan saya fokuskan. Memilih artinya kita benar-benar. Jadi ada di sini unsur niat, ya kan? Jadi tentunya kayak memilih jodoh, ya berarti memilih bebet, bobot, dan sebagainya gitu. Pak Rohmadi udah hafal gitu, ya kan? Dan yang lainnya. Jadi memilih ini adalah niatan yang kuat. Kemudian ada pembanding antara A dan B karena memilih, ya kan? Kemudian ada goalnya, targetnya apa sih yang akan dipilih itu. Jadi ada 3 hal yang saya jelaskan. Kemudian tips memilih produk. Produk apa didefinisikannya? Jadi saya buka kepekan dulu. Bahwa produk adalah barang atau jasa yang memiliki manfaat atau ditambahkan manfaatnya untuk kemaslahatan daripada penggunanya atau penggunaannya. Itu produk. Kemudian halal, di sini yang akan saya jelaskan adalah nanti dari sumber-sumbernya maupun hadis maupun Al-Quran. Kemudian definisi halal dari bahasa Arab itu artinya membolehkan, ya kan? Jadi itu saja simpel yang akan saya jelaskan. Kemudian dari uraian tadi
makna daripada niat itu membumbung atau menjiwai. Jadi kalau dalam ibadah yang membedakan fungsi daripada niat itu adalah pembeda ibadah dan kebiasaan. Karena kita melakukan sesuatu itu mengharapkan suatu pahala ridho. Jadi hal itu jangan menjadi suatu kebiasaan yang tanpa ada niat untuk ibadah. Makanya dalam sholat, dalam zakat, puasa, kalau nggak ada niatnya sah atau enggak itu. Nah, jadi niat ini sangat penting. Remaja maupun dewasa, kalau ibu-ibu terhadap anaknya sudah mencoba untuk mendidik dari awal. Nah, kalau milih makanan, minuman di luar nanti diambang-ambang, ya kan? Tolong perhatikan makanan yang sudah jelas penjualnya. Maksudnya misalkan muslim atau muslimah, kemudian ada logo dan sebagainya. Nah itu ditanamkan dari awal gini ya, tidak menjadi hub atau trendian. Lagi musimnya makanan apa ikut, padahal itu mungkin belum tahu jelas halal dan tidaknya. Oke, kemudian kita akan mencoba menjelaskan sebetulnya apa sih halal itu. Yaitu halal adalah segala sesuatu makanan, minuman atau tindakan ya. Tindakan ya kalau mencuri ya nggak halal ya. Ini salah satu contohnya. Yang diperbolehkan oleh syariat Islam untuk dikonsumsi makanan dan minum atau dilakukan perbuatan membawa keberkahan ya dan tidak menimbulkan dosa. Ada dari lawan daripada halal adalah haram. Haram adalah segala hal yang dilarang ya oleh Allah di mana pelanggarnya akan mendapatkan dosa dan tentunya akan mendapatkan siksa baik di dunia maupun di akhirat dan berdampak buruk pada kesehatan atau jiwa. Baik, selanjutnya adalah bagaimana nih memilih produk halal. Jadi BPJH, Badan Penyelenggara Jaminan Halal Majelis Ulama Indonesia, itu memberikan yang tadi memilih itu kan ada targetnya. Nah, salah satunya ini yang pertama adalah periksa logo halal resminya. Ya tulisan halal yang dulu kalau itu bulat kan ada ya. Pastikan logo halal yang tertera dalam kemasan adalah logo resmi yang diakui, bukan logo tiruan. Ya, cek nomor sertifikat halalnya untuk memastikan keabsahan terutama pada produk dibuat. Mungkin jamaah di sini terutama ibu-ibu ada yang pernah mengikuti pelatihan di desa itu yang disebut dengan sertifikasi halal ya. Jadi self declare namanya juga self sendiri, declare mendeklarasikan sendiri. Jadi membuat satu kejujuran pada diri sendiri bahwa produk yang dijual itu memang halal. Jadi baik itu dari zatnya, dari prosesnya, ya kan, dan yang lainnya. Itu dari logo. Nanti dengan mengikuti pelatihan nanti akan dikeluarkan logonya. Kemudian Bapak dan Ibu atau adik-adik harus lihat juga komposisinya. Jangan asal cemplung-cemplung aja makan asik lihat temannya, makan dan minum, terus kita ikut-ikutan tanpa ada jati diri sebagai seorang muslim atau muslimah. Teliti bahan-bahan yang digunakan, waspadai turunan dari hewan seperti gelatin, ya kan, emulsifier, enzim, kolagen dan lemak. Kita tahu persis ya Pak, kurang lebihnya ya kalau Bapak lihat. Itu ada bangunan kandang itu modelnya kayak hotel, isinya babi semua. Itu jutaan itu di China. Nah produk turunannya itu sangat banyak, ya kan. Di Indonesia banyak, ya untuk kirim ke Singapura dan sebagainya. Walaupun produk halalnya juga ada. Jadi konsumsi binatang-binatang yang dilarang dalam agama Islam itu, terutama masker babi itu memang dipelihara secara intensif. Dan memang karena babi itu hewan prolifik, artinya mudah beranak. Harus tahu yang prolifik ya kan. Jadi mau kayak tikus, kelinci itu sekali bunting itu bisa tidak hanya tua gitu ya, bisa 10, bisa 15 dan banyak sekali. Kemudian yang ketiga adalah kenali istilah haram dan syubhat, hindari bahan yang mengandung porsen, yaitu dari babi. Ada Bapak di rumah makan itu kan no pork and no lard, ya. Kemudian alkohol
ada produk yang diragukan sebuah. Kemudian cek izin edar BPOM, ya, Badan Pengawas Obat dan Makanan. Selain hal pastikan produk aman dengan memeriksa kode MD. Kode MD itu makanan dalam, artinya makanan yang diproduksi di dalam negeri. Jadi biasanya tulisannya BPOM RI MD, BPOM RI ML, makanan luar, artinya dari importir. Nah itu tolong MD dan ML itu makanan dalam, artinya dalam negeri. ML artinya dari luar negeri. Nah, usahakan juga pilih produk alami, ya, yang segar. Misalkan ya kalau di samping kita kan ada kolam, tidak kemungkinan itu udah halal itu. Ikan-ikan gurame yang ada di sini nila, ya, kan segar itu. Ya cuma ya harus pamitan dulu caranya nih sama nanti siapa ya, orang tinggal asal nyomot-nyomot aja tahu ini langsung comot aja ya. Itu mau dibikin apa asam manis bisa, mau dipanggang juga bisa, mau digoreng juga crispy juga bisa. Ya Pak. Kemudian yang 6, gunakan aplikasi website pengecek halal. Jadi sekarang sudah tersedia aplikasi ya atau website untuk mengecek halal ya. Karena mungkin kayak anak-anak kita di sini yang paham beli pergi ke Nusa Tenggara Timur ya kan, kemudian siapa lagi kerjanya di NTT, Irian Jaya yang kemungkinan di sana dominan non Muslim ya kan. Nah itu bisa nanti cek dengan websitenya. Oke, kurang lebih itu tips. Dan sekarang untuk cenderung ke ibu-ibu, Bu, apa sih bedanya antara daging sapi dengan babi, ya kan? Tipsnya apa gitu? Biasanya, Ibu, kalau milih daging babi apa sapi udah bisa membedakan belum? Alhamdulillah udah katanya. Jadi saya cuma sekedar mengulangi. Jadi warna daging ya, kita seperti ketahui daging sapi itu cenderung lebih gelap, kecoklatan, ya, coklat keabu-abuan apabila dimasak. Tapi kalau daging babi warnanya berubah menjadi pucat, ya putih, abu-abu muda setelah dimasak. Serat dan tekstur, yang pertama tadi warna daging ya. Daging sapi memiliki serat yang lebih kasar, tebal. Apalagi misalkan daging-daging paha ya, yang gerakannya banyak. Gitu. Bukan sirloin, topsoil, tenderloin itu lembut di dalamnya. Teksturnya padat, kaku, dan cenderung lebih alot atau keras. Sementara daging babi seratnya lebih halus, rapat, dan kurang padat. Teksturnya lebih kenyal, empuk, lembut saat dikunyah. Jadi kalau makan daging terlalu lembut itu kalau di rumah makan yang nggak ada logonya harus hati-hati gitu, waspada juga ini. Kata teman sebelahnya enak nih, asik nih gitu ya, manis, nggak usah pakai kunyah-kunyah keras-keras kan. Nah, itu harus hati-hati ya. Kemudian lemaknya, daging sapi lemaknya kaku, padat, dan umumnya lebih mudah dipisahkan dari daging. Kalau daging babi lemaknya lebih tebal, namun lunak, elastis, basah, dan seringkali menyatu dengan daging sehingga sulit dipisahkan. Aroma, daging sapi aromanya harum khas, daging rebusannya cenderung bening dan tidak terlalu berminyak. Sementara daging babi aromanya amis, ya, apek, ya kan. Terus wangur, enek. Kuah masakan babi cenderung dia keruh, kental, ya. Makanya kalau makan ramen itu yang non halal itu biasanya kuahnya keruh ya. Karena kalau dilihat di YouTube atau video itu dari semua tulang-tulang babi itu semuanya direbus semua untuk menghasilkan kuah atau kaldu. Tekstur saat dipegang, daging sapi terasa kaku dan kenyal. Kemudian daging babi terasa lebih lembek dan mudah direnggangkan. Nah, itu dari perdagingan yang warna merah. Sekarang kita coba saya ingetin ayam ya. Kita mengenal ayam tiren. Betul? Ayam tiren itu ayam mati kemarin. Ciri-cirinya apa? Warna dagingnya. Ayam tiren biasanya warna dagingnya kalau udah tiren kemarin ya lebih gelap ya. Kemudian pucat dan cenderung kebiru-biruan atau unguan. Kemudian memiliki bercak merah pada bagian tertentu seperti leher, kepala, sayap, punggung, dada ayam. Ya. Kemudian tekstur daging kalau ayam, warnanya Anda bisa menciri ayam tiren dari tekstur dagingnya saat dipegang daging ayamnya cenderung lembek. Jadi tidak kenyal ini Pak. Kadang berlendir ya, karena otomatis sudah ada infeksi, salmonella dan sebagainya.
aroma dagingnya otomatis ya dia akan lebih berbau ya. Kemudian kalau misalnya Bapak lihat di luka sembelihnya, maka dia akan lukaannya akan lebih sedikit ya. Jadi tiga hal yang harus dipotong mungkin nggak sempurna dipotongnya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai tips memilih produk halal, karena tadi memang kepekannya banyak dari Pak Ketua DKM, mungkin jangan banyak-banyak. Jadi ya ini sudah kelihatan walaupun dikit tidak banyak juga. Baik, terima kasih. Kurang lebihnya ada kekurangan budi dari saya pribadi, ya kan. Dan kalau misalnya ada manfaatnya itu karena Allah Taala. Bila kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.